Di sebuah desa kecil yang tenang bernama Pelangi Senja, hiduplah seorang gadis kecil bernama Luna. Ia bukan anak biasa. Setiap malam, saat dunia mulai terlelap dan bintang-bintang mulai bermunculan, Luna punya kebiasaan istimewa yang jarang dilakukan anak seusianya. Ia naik ke atap rumah kayunya yang sederhana, membawa selimut tipis dan secangkir susu hangat. Duduk di sana, ia menatap langit malam yang penuh cahaya, memandangi ribuan bintang yang berkelap-kelip seperti permata di atas kain hitam raksasa. Luna bukan sekadar melihat bintang. Di balik matanya yang penuh rasa ingin tahu dan harapan, ada keinginan yang dalam. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika sebuah bintang jatuh dan menjadi temannya. Apakah bintang itu akan hangat? Apakah ia bisa diajak bicara? Ataukah bintang hanya bersinar dari jauh, tanpa pernah tahu siapa yang memandanginya? Malam itu, seperti biasanya, Luna duduk tenang. Angin malam berhembus lembut, membelai rambutnya. Suara jangkrik mengiringi keheningan malam. Dengan hati yang penuh harap, Luna mengeluarkan sebuah lilin kecil dari saku bajunya. Dengan perlahan, ia meniup api lilin itu agar menyala. Cahayanya kecil, tapi hangat dan lembut di tengah gelap. Ia menatap langit dan berbisik pelan, bukan pada siapapun, tapi pada angin dan bintang, doa yang sudah lama tersimpan di dalam hatinya. Ia berkata dengan suara lirih, tapi penuh keyakinan, andai saja ada satu bintang yang turun dan jadi temanku. Aku ingin punya sahabat yang bisa mendengarkan semua cerita dan rahasiaku. Seketika, angin malam seolah membawa doanya jauh ke langit, melintasi awan dan bintang-bintang yang berjaga. Luna tidak tahu apakah langit mendengar, tapi hatinya percaya bahwa suatu saat harapannya akan terjawab. Malam itu, ia berbaring kembali di atas atap, membiarkan dingin udara malam dan hangatnya harapan membalutnya dalam keheningan yang indah. Malam itu, saat Luna terlelap di atas atap rumahnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, langit yang biasanya tenang dan penuh bintang mulai berkilauan dengan cahaya yang berbeda. Sebuah bola cahaya kecil melesat dengan cepat, meninggalkan jejak cahaya yang berkelap-kelip, lalu jatuh ke kebun belakang rumah Luna. Luna terbangun oleh suara gemerisik dan berlari menuju suara itu dengan langkah kecilnya yang cepat dan penuh rasa penasaran. Saat ia sampai di kebun, ia melihat sebuah cahaya lembut berpendar di antara rerumputan. Di sana, sebuah bintang kecil yang hangat dan bercahaya terbaring. Mata bintang itu bersinar penuh rasa ingin tahu dan sedikit bingung. "Namaku Nio," kata bintang kecil itu dengan suara lembut yang membuat Luna terkejut sekaligus senang. Nio menjelaskan bahwa ia tersesat dari langit karena terlalu asyik bermain dan terlalu dekat dengan ujung langit. Kini ia tidak tahu bagaimana cara kembali. Luna tersenyum lebar. Mimpinya menjadi kenyataan. Ia punya sahabat dari langit yang benar-benar bisa diajak bicara. Dengan hati penuh sukacita, Luna mengulurkan tangannya, dan Nio menggenggamnya dengan hangat. Malam itu, di bawah cahaya bintang-bintang yang lain, dua sahabat baru terikat dalam sebuah persahabatan yang ajaib dan tak terlupakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Luna. Ia kini memiliki sahabat baru, Nio, bintang kecil yang datang dari langit jauh. Setiap pagi mereka bermain bersama di desa Pelangi Senja. Dan saat malam tiba, mereka duduk bersama di atap rumah Luna sambil berbagi cerita. Suatu sore, mereka berjalan-jalan ke hutan dekat desa. Di sana, pohon beringin tua berdiri kokoh, cabang-cabangnya menjulang tinggi seperti penjaga rahasia alam. Luna dan Nio berbicara pelan kepada pohon itu, seolah mengundang pohon untuk ikut dalam petualangan mereka. Ketika hujan turun, bukan hujan biasa, tapi pelangi yang membasahi bumi dengan warna-warni indah. Luna dan Nio bermain sembunyi di balik pelangi itu, tertawa riang tanpa peduli basah atau kotor. Suatu hari, mereka bertemu makhluk kecil bernama Lompatan. Lompatan adalah makhluk mungil yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak yang berhati tulus. Lompatan meloncat-loncat dengan riang, membawa keceriaan dan keajaiban dimanapun ia pergi. Bersama-sama, Luna dan Nio menemukan dunia yang lebih ajaib dari yang pernah mereka bayangkan. Persahabatan mereka mengajarkan bahwa keajaiban itu nyata, terutama ketika kita memandang dunia dengan hati yang penuh cinta dan keingintahuan.
Beberapa hari berlalu, dan Luna semakin dekat dengan Nio. Namun, Luna mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya sedikit gelisah. Cahaya Nio, yang selama ini bersinar terang dan hangat, kini perlahan memudar. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di atas atap rumah, Nio menghela napas pelan dan berkata dengan suara lembut, "Aku rindu langit, Luna. Aku senang di sini, tapi aku merasa lelah." Cahaya ini mulai menghilang. Luna menatap sahabat kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sedih mendengar kata-kata itu, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Nio harus kembali ke tempat asalnya, ke langit yang tinggi dan jauh. Malam itu, Luna memeluk Nio erat-erat, mencoba memberikan kehangatan yang bisa membantu cahaya Nio kembali. Tapi ia juga mengerti bahwa persahabatan sejati tidak hanya soal bersama, tapi juga melepaskan. Hati Luna berat, namun penuh tekad untuk membantu Nio menemukan jalan pulang. Luna tahu bahwa ia harus membantu Nio kembali ke langit, meski itu bukan hal mudah. Bersama Nio, ia pergi menemui Bibi Awan, sosok lembut yang menguasai langit dengan sentuhan halusnya. Bibi Awan tersenyum hangat dan berkata, "Untuk mengembalikan Nio, kalian harus melewati ujian hati dan keberanian." Lalu mereka bertemu dengan Paman Petir, sosok yang terlihat garang tapi sebenarnya baik hati. Paman Petir memberi mereka petunjuk penting tentang jalan pulang Nio, dengan gemuruh yang menggetarkan bumi. Tidak lupa, lentera angin, makhluk bijak yang hidup di antara hembusan angin, datang membantu. Lentera angin menjelaskan bahwa untuk membuka jalan ke langit, Luna harus melepaskan Nio dengan penuh keikhlasan, tanpa rasa takut atau kesedihan yang menahan. Luna mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, ini bukan hanya tentang mengantar Nio pulang, tapi juga pelajaran besar tentang arti persahabatan sejati. Mereka pun bersiap menjalani perjalanan yang penuh tantangan itu, berharap cahaya Nio bisa bersinar kembali di langit tempat ia berasal. Hari terakhir bersama Nio semakin dekat. Luna dan sahabat kecilnya telah melalui banyak hal bersama, dan kini tiba saatnya untuk mengucapkan perpisahan yang tak mudah. Luna memeluk Nio erat, menatap cahaya bintang yang perlahan kembali bersinar. Ia mengingat setiap tawa, petualangan, dan keajaiban yang mereka bagikan. Dalam hatinya, Luna tahu bahwa persahabatan mereka akan selalu hidup, meski Nio kembali ke langit. Ketika malam tiba, Nio mulai terbang perlahan ke angkasa, diiringi cahaya yang memancar hangat dan terang. Luna melambaikan tangan dengan senyum yang penuh haru dan bahagia. Sejak saat itu, setiap kali Luna menatap langit malam, ia selalu melihat satu bintang yang berkelip paling terang. Bintang itu seperti berkata, "Aku ada di sini, sahabatmu selalu." Persahabatan sejati memang tidak selalu berarti bersama selamanya. Namun, ia selalu ada dalam hati, seperti bintang yang tak pernah padam. In a world of silk and stars I roam, whispers of the twilight skies unknown. Moonlight dances, dreams unfold, mystic songs in liquid gold.